Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk hari ini. Mari kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh hidup hari ini. Kami akan belajar kembali firman Tuhan hari ini. Mohon hikmat-Mu berkati kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan hari ini dari kitab Ibrani 12 ayat 6 sampai 11. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, kalau keadaan kita itu baik-baik saja, kita punya tubuh yang sehat, kebutuhan kita tercukupi, mudah bagi kita mengatakan Allah itu mengasihi kita, kita percaya betul. Namun jika keadaan tidak seperti itu, kita ada dalam suatu permasalahan, pergumulan, kesehatan, dan lain sebagainya, apakah kita masih bisa mempercayai bahwa Tuhan itu mengasihi kita? Ada seseorang yang mengatakan, bagaimana bisa dikatakan Tuhan mengasihi saya, padahal Ia sering menahan berkat-Nya bagi saya? Maksudnya di sini tentu adalah berkat-berkat lahiriah. Saudara, berkat-berkat lahiriah sesungguhnya bukanlah ukuran tanda kasih atau benci. Engkau tidak dapat menyimpulkan bahwa Tuhan membencimu karena Ia mengizinkan engkau menderita, atau bahwa Ia mengasihi saudara karena saudara diberkati dengan berkat-berkat lahiriah. Jika tidak demikian, bukankah dapat dikatakan bahwa dalam cerita tentang Lazarus dan orang kaya dalam Lukas 16, orang kaya itu dikasihi Allah, sedangkan Lazarus tidak dikasihi? Kalau benar demikian, atau jika kita melihat kehidupan Yesus sendiri yang menanggung banyak derita, apakah berarti Allah Bapa tidak mengasihi Yesus? Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Sesungguhnya tetesan terkecil anugerah merupakan tanda kasih Tuhan yang melebihi semua kemuliaan dan kesenangan kita di dunia ini. Penderitaan yang kita alami sama sekali bukanlah tanda bahwa Allah benci kepada kita. Acap kali penderitaan malah merupakan bukti kasih-Nya kepada kita. Dalam bacaan kita tadi dikatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Lalu diberi gambaran Allah memperlakukan kita seperti seorang ayah mengasihi anaknya. Seorang ayah terkadang hanya menahan sesuatu semata untuk kebaikan sang anak. Tidak semua keinginan, permintaan anak itu dipenuhi. Kita seringkali seperti anak kecil yang menarik kesimpulan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita karena kita kehilangan sesuatu untuk dinikmati. Padahal sesuatu yang ditahan oleh Tuhan, karena itu bukanlah yang terbaik buat kita. Tuhan tahu yang terbaik.
Tidak ada kecurangan di dalam kasih Tuhan. Sebaliknya, banyak cacat celah di dalam setiap keinginan dan permintaan kita. Kasih Allah adalah kasih yang tak terbatas dan abadi, tanpa awal dan tanpa akhir. Artinya kasih Allah ini berlangsung tanpa batas. Untuk itu saudara, mari kita hidup di dalam kasih-Nya setiap waktu. Bagaimana caranya? Mari kita puaslah dengan Tuhan. Sukacita kita bersumber daripadanya. Mari kita hidup dengan taat kepadanya. Lakukan semua yang Tuhan sukai dan hindari semua yang Tuhan benci. Maka apapun keadaan saudara, jangan berurusan dengan pekerjaan kegelapan. Jika keadaanmu saat ini sedang sulit, jangan cari solusi melalui pekerjaan gelap. Mari kita belajar taat. Sebab di mana ada ketidaktaatan, di sana terjadi perjanjian dengan neraka dan persekongkolan dengan iblis. Oh, alangkah tidak warasnya jika kita lebih memilih hawa nafsu keinginan kita daripada memilih kasih Kristus yang luar biasa yang sudah terbukti. Memang saudara, ketika Tuhan mendidik kita, keadaan itu terkadang tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi jika kita taat, maka kita akan mendapatkan hasilnya, buah kebenaran dan damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.